Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana hari ini kabarnya? Baik, Bu. Bu, sehat. Oh iya, sehat alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi haji. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, materi sebelumnya itu apa ya kemarin ya? Puasa, Bu. Tentang puasa, Bu. Ya, puasa, betul sekali puasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita mengucapkan basmalah dan doa untuk belajar. Mungkin bisa dipimpin sama ketua kelasnya. Namanya siapa, Mbak? Neneng. Oh, Neneng. Baik, Mbak Neneng bisa dimulai untuk membaca doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Mbak Neneng. Untuk selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang haji, di mana haji itu ada pengertian, rukun-rukun, dan syarat haji, gitu kan. Memasuki pelajaran haji ya. Pertama itu pengertian haji. Siapa yang tahu apa itu haji? Elsa mungkin? Saya belum tahu, Bu. Mbak Neneng? Berziarah. Ya, berziarah. Nah, haji kalau dari istilah katanya itu berasal dari al-hajj, yang artinya itu berziarah, menyengaja atau bermaksud tertentu untuk mengunjungi tempat yang diagungkan. Nah, dari segi istilah haji itu menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian haji, yang mana itu ada tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, dan lain-lain seperti itu. Yang kemudian yaitu ada rukun haji. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah mengetahui wukuf? Belum, Bu. Belum pernah? Belum. Oh, belum pernah. Yang pertama itu di rukun haji itu ada ihram. Apa itu ihram? Ada yang tahu? Ihram itu pakai baju ihram itu bukan, Bu? Oh, yang pakai baju ihram yang biasanya Yang putih-putih, putih-putih itu. Ah. Itu namanya ihram. Ihram di sini itu maksudnya berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Merupakan pekerjaan yang paling utama karena di sini itu tempat untuk kita maksud kita itu apa untuk menunaikan ibadah haji itu, maka kita harus meniatkan diri kita untuk menyucikan diri, istilahnya seperti itu. Maka itu namanya ihram. Biasanya itu ihram bisa diawali dengan memakai pakaian putih-putih seperti itu. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Berarti itu pelaksanaannya itu sekitar 1 malaman ya, soalnya dari 9 Zulhijjah sampai fajar 10 Zulhijjah. Nah, yang ketiga itu ada tawaf.
Ka'bah selama 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Ada yang tahu Hajar Aswad? Apa itu? Biasanya di Ka'bah. Tak tuh. Yang ada itu loh, biasanya tuh bundaran gitu loh. Terus itu tuh ada batu-batu. Nah, di situ tuh namanya Hajar Aswad. Oh. Nah, ketika kita tawaf, itu dimulai dari lingkaran batu Hajar Aswad itu dan diakhiri sampai ke batu Hajar Aswad itu pas di akhir. Berarti patokannya tuh emang batu Hajar Aswad itu tadi untuk melakukan tawaf. Nah, tawaf di sini itu ada banyak macam. Ada 6 macam. Tawaf yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai Makkah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Berarti tawaf kudum ini adalah tawaf yang dilakukan saat kita pertama kali sampai di Makkah. Paham? Paham. Ya. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini merupakan tawaf yang sangat dianjurkan dalam haji karena ini termasuk dalam rukun haji. Seperti itu. Yang ketiga yaitu tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf wada ini ketika kita ingin meninggalkan Mekah, tawaf wada ini termasuk tawaf ketika kita ingin pulang ke rumah. Maksudnya perpisahan dari Makkah itu sendiri. Itu namanya tawaf wada. Kemudian ada tawaf tahallul. Tawaf tahallul ini artinya yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram atau hal-hal yang haram. Tawaf tahallul ini berarti tawaf yang mana di situ kita mempunyai beberapa larang-larangan di mana diharamkan sesuatu hal sewaktu kita ibadah haji seperti itu. Yang kelima yaitu tawaf nazar. Ini termasuk tawaf yang dijanjikan. Semisal Neneng sama Elsa itu dari rumah sudah meniatkan diri untuk tawaf nadar. Nah, di haji ini berarti kalian harus melakukan tawaf nadar seperti itu. Neneng ngantuk? Iya, Bu. Oh, tadi malam begadang atau gimana? Iya, Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti ya disimak ya. Iya, Bu. Yang terakhir yaitu tawaf sunnah. Nah, tawaf ini tuh ya dari kalian mau melakukan tawaf ini nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Yang kemudian selanjutnya rukun haji yang nomor 4 itu sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari itu ya, Bu. Nah, lari-lari. Neneng, sa'i itu apa? Lari-lari 7 keliling. Lari-lari 7 keliling. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya, betul. Selanjutnya oh ya, ini tuh ada syarat-syarat sa'i dulu. Syarat-syarat sa'i yang pertama itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Yang kedua yaitu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga dilakukan 7 kali perjalanan. Ya betul, berarti yang kata Neneng tadi itu dilakukan selama 7 kali perjalanan. Adapun sunnah sa'i. Sunnah sa'i yang pertama mungkin Elsa bisa menjelaskan?
Nggak tahu, Bu. Dibuka modulnya ada sunnah sa'i. Oh iya, berjalan biasa di antara Safa dan Marwah. Yang kedua, memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Safa dan Marwah. Ya, terus Yang ketiga, membaca doa di sepanjang perjalanan Safa Marwah dan ketika sampai di antara pilar hijau. ya, bagus. Terima kasih buat Neneng. Elsa, Bu. Oh iya, Elsa, Mbak Elsa, maaf. Yang ke berarti ini udah ya untuk apa namanya tadi sa'i. Kemudian ada tahalul. Maaf ya, tulisan ibu agak jelek. Nggak apa-apa, Bu. Tahalul. Tahalul itu nggak asing ya. Tahalul itu mencukur sebagian rambut yang mana ketentuannya itu 3 helai rambut saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari rukun haji yaitu tertib. Apa yang dimaksud tertib, Neneng? Melakukan sesuatu harus urut. Nah, betul. Jadi, dalam ibadah haji itu kita juga harus tertib, yang mana urutannya itu ihram, terus wukuf, tawaf, terus sa'i, kemudian tahalul, dan yang terakhir itu tertib. Karena kalau rukun ini kita tidak dilaksanakan dengan baik, maka ibadah hajinya itu bisa dikatakan tidak sah. Maka harus mengulanginya sampai awal. Dari awal, misalnya nih, Neneng itu mengerjakan tawaf, lalu ia langsung mengerjakan tahalul. Nah itu kan tidak urut, otomatis dia harus mengulangi dari wukuf ataupun ihram, seperti itu. Nah kemudian setelah rukun itu ada syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji itu mengandung pengertian untuk persyaratan pelengkap dari sebuah ibadah yang mana itu kita itu harus ada, ketentuan itu harus ada gitu loh. Nah, misal syarat-syarat haji yang pertama yaitu Islam, beragama Islam. Ini ketentuan yang apa ya, bersifat di diri kita gitu, beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal sehat. Ketiga, balik. 4, merdeka. Yang kelima yaitu kuasa atau mampu. Nah, saya akan menjelaskan dulu syarat-syarat haji yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi, untuk melaksanakan haji itu dianjurkan mereka yang beragama Islam gitu. Semisal ada nonis misal, no Islam gitu ya. Dia melakukan haji, maka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat haji. Yang kedua, berakal sehat. Nah, ini sangat penting di dalam haji. Berakal sehat itu apa ya? Kan kalau orang gila menunaikan haji, apa mereka tahu mana yang sah, mana yang batal? Terus apa di sana itu mereka cuma main-main kan? Ya namanya orang gila kan kayak gitu ya. Itu berarti kan nggak sah. Yang ketiga yaitu balik. Balik ini bisa dikatakan dia itu udah memenuhi syarat untuk haji. Untuk perempuan itu kan setelah haid baliknya. Kalau laki-laki itu biasanya kalau setelah sunat atau khitan, seperti itu. Yang keempat, merdeka. Merdeka ini artinya bahwa setiap umat Islam yang ingin melakukan haji itu merdeka. Maksudnya dia bukan tahanan dari misal
dia menjadi budak gitu kan, itu kan berarti dia tidak merdeka karena ada majikan seperti itu. Semisal ada tahanan atau apapun itu terus dia melakukan haji itu maka tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian kuasa atau mampu. Nah, kuasa atau mampu ini mengandung arti bahwa dia itu dari segi materi ataupun fisik dia itu mampu seperti itu. Entah apa ya, meskipun dia tua tapi dia masih mampu untuk menjalankan ibadah haji dan ada uang kelebihan uang atau gimana, dia tuh masih boleh untuk melakukan haji. Nah, mungkin yang bisa Ibu sampaikan ini dulu. Untuk selanjutnya Ibu beri waktu untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Baik Bu, saya Mbak Neneng. Saya ingin bertanya di bagian hukum haji Bu. Oh, hukum haji ya. Ya, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau hukum haji itu wajib. Ya. Nah, itu kalau dilakukan pertama kali itu wajib. Misal kalau kita melakukan kedua kali, ketiga kali, keempat kali dan seterusnya itu apakah masih wajib atau tidak? Baik, menurut pedoman yang Ibu baca ya, untuk pelaksanaan haji itu untuk yang pertama itu kan wajib. Nah, misal nih Neneng mau melakukan ibadah haji untuk kedua atau ketiga kali. Nah, untuk yang berkali-kali itu dinamakan hukumnya itu sunnah seperti itu. Jadi yang diwajibkan itu yang pertama kali Neneng lakukan dalam haji itu wajib. Untuk yang selanjutnya itu sunnah seperti itu. Ya, Paham? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya? Enggak Bu. Oh enggak. Oke. Selebihnya udah paham kan? Tapi Sudah Bu. Oke. Ibu yang bertanya ya. Iya Bu. Ini gampang kok. Mungkin bisa dijelaskan tadi apa? Dari ini ihram tadi apa? Ihram itu niat. Oh niat. Untuk Elsa, sa'i tadi apa? Berlari-lari kecil 7 keliling Bu. Dari Bukit Safa ke Bukit Safa ke Bukit Mawar. pintar. Suka sekali saya. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Kalian sudah hebat, sudah bisa menjawab dengan baik gitu kan. Mungkin Ibu akan memberi kesimpulan bahwa haji itu memang diniatkan untuk mengunjungi Ka'bah karena itu termasuk rukun kelima kan dalam Islam. Nah, jadi seorang umat muslim apabila dia masih diberikan waktu ataupun kelebihan rezeki dan lain-lain itu kita bisa untuk melakukan haji itu gitu ya. Masih semangat? Masih Bu. Masih dong. Ini udah Ibu udah menjelaskan udah terakhir kok. Mungkin cukup ini aja ya yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.